Di persidangan pun terungkap, dari beberapa foto Jokowi yang ditemukan, sangat sulit sekali untuk dicocokkan dengan foto Jokowi yang ada di ijazah. Apakah benar seperti kabar yang berembus selama ini bahwa ijazah Jokowi meminjam ijazah milik almarhum Hari Mulyono? Maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata dari Pak Joko Widodo, mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Yang ada di foto itu bukan Joko Widodo yang menjadi presidennya. Untuk menampik sebuah tudingan bahwa ijazah Jokowi meminjam miliknya almarhum Hari Mulyono, seharusnya anak dari almarhum Hari Mulyono dihadirkan di persidangan dan dijadikan saksi kunci. Apakah benar sebenarnya ijazah tersebut milik almarhum ayahnya? Tudingan tersebut sebenarnya tidak main-main. Bayangkan sebuah republik yang fondasi legitimasinya bergantung pada satu lembar kertas bernama ijazah, bukan karena nilai akademiknya, melainkan karena kejujuran di balik asal-usulnya. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ya penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Julian itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Kenapa? Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan juga. Jadi, itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian itu bisa sama dong ya? Iya dong. Tidak hanya satu atau iya, jaksa harus mewakili negara untuk mencari yang asli. Kalau tidak, hakim harus berani mengatakan tidak ada kasusnya. Yang menyatakan ini aslinya nggak pernah ada. Artinya Pak, itu juga sama dengan maknanya. Berarti hakim bisa mengatakan datangkan dong ijazah aslinya. Iya, bisa begitu ya? Iya, hakim. Hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UT 27, 28 gitu. Ini serius nih. Oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apa apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Dari temuan netizen dan masyarakat, bahkan pakar pun mengatakan bahwa foto di ijazah Jokowi ada dugaan-dugaan kejanggalan. Dari situlah masyarakat tentunya akan berasumsi bahwa dugaan-dugaan ijazah palsu tersebut memang ada benarnya. Lalu, apa kaitannya dengan ijazah almarhum Hari Mulyono? Dapat data dan sumber dari mana sebenarnya isu tentang ijazah Jokowi meminjam miliknya almarhum Hari Mulyono? Saya mendapatkan foto-foto ya toh yang namanya Pak Hari Mulyono sejak kecil itu sudah berada dalam keluarga itu. Dan cilakanya foto ini diklaim sebagai fotonya Jokowi. Gitu loh. Itu semua saya buktikan. Ini fotonya Pak Hari Mulyono. Buat SMA, SMP. Jadi foto-foto yang beredar yang pakai kacamata itu Hari Mulyono? Hari Mulyono yang nggak pakai juga ada waktu muda kan, waktu kecil-kecil Jokowi imut-imut yang gini, gitu loh, macam-macam yang naik gunung, macam-macam itu. Itu bukan Jokowi itu? Bukan Jokowi, sampai itu buktinya bahwa itu buktinya Pak Hari Mulyono pecinta alam Silvagama, anaknya itu dinamakan Silvani. Nah, kan kalau yang pecinta alam Pak Jokowi yang namanya Silvani, anaknya Pak Jokowi dong. Ya secara karena kecintaan terhadap itu, gitu. Bukan tanpa sebab,
Dan ada isu yang digoreng bahwa ijazah Jokowi meminjam miliknya Hari Mulyono. Tentunya ada asap juga ada api. Dari sinilah awal mula berembus bahwa ijazah Jokowi meminjam ijazah miliknya almarhum Hari Mulyono. Entah dapat data dan sumber dari mana, Bang Tri mengatakan foto yang ada di ijazah Jokowi adalah foto miliknya almarhum Hari Mulyono. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Ini menarik, kenapa demikian? Karena kalau memang yang ada di dalam ijazah itu seharusnya milik dari Hari Mulyono atau adik ipar Jokowi, tapi foto di dalam ijazah itu adalah foto Dumatno yang adalah sepupu Jokowi, tentunya ini menimbulkan suatu pertanyaan. Siapa yang kemudian menjadi otak dari pembuatan ijazah palsu tersebut ya? Dan kemudian ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Siapa yang memasukkan skripsi Jokowi ke dalam lembar yang namanya Electronic Thesis and Disertasi di UGM ya pada tahun 2019 ya? Siapa yang membuat skripsi Jokowi pada 2018? Siapa yang memasukkannya pada 2019? Dan siapa yang mengeditnya pada 2025 ya? Kalau ternyata Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, pertanyaan yang muncul kemudian, kalau memang itu asli, tentunya kertasnya akan bisa dicek ya secara kimiawi, apakah ini kertas tahun 1980-an ya untuk terbit ijazah 1985. Satu, kedua, apakah kemudian fotonya itu akan dipasang foto Jokowi yang berarti berbeda dengan foto-foto yang ada di ijazah Jokowi yang katanya itu asli. Satu, kedua, kalau ternyata ijazah ini sama dengan ijazah yang selama ini disebut sebagai ijazah aslinya Jokowi, ini berarti para penyidik di Bareskrim Mabes Polri bukan mustahil akan dituduh melakukan suatu perbantuan di dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat ijazah palsu Jokowi tersebut ya. Menarik, kenapa demikian? Kalau kita ingin supaya yang namanya polisi itu benar-benar bersih, tidak ikut-ikut di dalam persoalan ini, lakukanlah semuanya itu secara prosedur yang benar ya. Dalam arti kata tidak ada upaya-upaya untuk kemudian mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli ya, padahal itu palsu. Atau kemudian ijazah yang baru dari, misalnya kalau memang ada ijazah yang baru, ini juga asli, padahal kita tahu pencetakannya mungkin baru beberapa hari yang lalu ya. Ini menjadi menariknya. Dan kalau kemudian Jokowi itu ternyata benar, tentunya yang namanya Roy Suryo CS ya, maksud saya Roy Suryo, Dr. Kiefer, Dr. Rismond, dan beberapa orang yang menjadi tertuduh dalam kaitannya soal ribut-ribut ijazah Jokowi asli atau palsu, ini akan menjadi orang-orang yang bersalah, tentunya harus dibuktikan di pengadilan ya. Tapi kalau ternyata Roy Suryo itu benar ya, Roy Suryo dan teman-teman ya, Dr. Kiefer, Dr. Rismond dan juga teman-teman lain yang kemudian membela posisi mereka bahwa memang apa yang dilakukan oleh Jokowi dan juga beberapa orang penting di pemerintahan ya yang membantu proses pembuatan ijazah palsu itu tentunya menjadi orang-orang atau diduga melakukan membantu tindakan kriminal ya. Memang sangat sulit sekali kita untuk mempercayai bahwa foto yang ada di ijazah Joko Widodo tersebut adalah foto miliknya Jokowi. Makanya kabar yang beredar bahwa foto di ijazah Joko Widodo adalah foto milik almarhum Hari Mulyono, itu tentunya menjadi sebuah kabar yang masih simpang siur. Dan jika kita mendengarkan sebuah kabar di media atau ijazah yang beredar selama ini, jika kita melihat foto yang ada di ijazah yang beredar sangat jauh sekali dengan foto miliknya Presiden Jokowi. Jadi masyarakat mungkin tentunya akan berasumsi bahwa ijazah tersebut memang ada dugaan palsu dan memang ada dugaan kejanggalan-kejanggalan. Bukannya masyarakat saja, saya pribadi pun juga meragukan hal tersebut karena memang tidak ada kecocokan di foto ijazah tersebut dengan foto Jokowi. Tentunya kita mempunyai sebuah keyakinan itu boleh-boleh saja, akan tetapi kita tidak menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kalau dugaan-dugaan itu mungkin sudah mencuat dari dulu bahwa ijazah Jokowi itu dugaannya palsu, itu sudah tidak asing lagi dan sudah tidak aneh lagi. Masalah dugaan-dugaan bahwa ijazah tersebut memang ada dugaannya palsu karena dari beberapa sumber juga mengatakan seperti itu. Dan jika kita akan mengatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut palsu, tentunya kita juga mempunyai sebuah asumsi ya. Jadi asumsi kita ini terbangun atau tergiring dengan opini-opini yang berkembang liar di masyarakat. Tentunya kita
tahu dari sebuah media-media bahwa ada beberapa dugaan-dugaan itu palsu karena memang kita ini disajikan beberapa berita atau disajikan beberapa tontonan yang menarik yang diperdebatkan selama ini di stasiun perdebatan atau di manapun media. Itu banyak sekali yang mengatakan bahwa memang ada kejanggalan di ijazah Pak Jokowi. Kenapa sampai saat ini kabar berhembus dan tidak ada berhenti dan tidak ada selesainya? Karena hanya secari lembar kertas atau selembar kertas yang ditanyakan oleh masyarakat yang wajib dan yang berhak untuk menanyakan bahwa selembar kertas tersebut, yaitu tentang ijazah asli atau palsu, itu dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat punya hak karena masyarakat yang memilih Pak Jokowi saat Pak Jokowi ingin mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik, dan terpilihlah Pak Jokowi yaitu menjadi presiden. Nah, apakah masyarakat tidak berhak dan tidak boleh tahu tentang keaslian dokumen yang digunakan untuk mencalonkan diri atau mendaftarkan diri menjadi pejabat publik atau menjadi wakil rakyat misalnya? Itu tentunya masyarakat berhak tahu ya, karena yang kita takuti dan yang kita prediksi selama ini, misalnya dengan kabar yang berhembus, benar atau tidaknya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, kita ini sering disuguhin dengan beberapa hal atau beberapa berita bahwa katanya ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, dari situlah masyarakat mulai tenggelam dan mulai ikut membicarakan tentang dugaan-dugaan ijazah palsu ini. Sebelumnya masyarakat tidak pernah tertarik dengan adanya isu-isu tersebut, akan tetapi dengan beberapa berita yang viral saat ini dan beberapa tahun, ya mungkin tidak seviral ini, akan tetapi hal yang sangat mengejutkan sekali di kurun beberapa bulan ini tentang isu ijazah ini memang sangat-sangatlah luar biasa ya. Ibaratnya tentang isu ijazah ini sangat mengalahkan yaitu berita-berita atau kasus-kasus lainnya. Dengan adanya isu berita bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tentunya masyarakat pun kaget, dan tadinya yang tidak mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tetapi opini masyarakat pun tergiring dan akhirnya masyarakat pun terbangun asumsi dengan opini-opini yang digiring oleh beberapa pihak tentunya, yang tadinya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sekarang bisa jadi meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena apa? Tentunya kita juga bisa tahu dari beberapa hal yang sangat mudah dan yang sangat rasional, yang sangat sederhana. Tentunya kita berpikir dengan logika. Kenapa jika seseorang yang dituduh ijazahnya itu palsu misalkan, kenapa tidak berani menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu? Seharusnya orang yang dituduh ijazahnya itu palsu dengan tegas menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli, karena hal tersebut bukanlah merupakan sebuah aib atau sebuah hal yang akan menurunkan derajat atau menjatuhkan derajat. Akan tetapi dengan dalih bahwa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya karena hal tersebut nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, masyarakat akan menanyakan, siapapun akan ditanyakan ijazahnya asli atau palsu. Apakah masyarakat tidak berhak tahu dan tidak boleh tahu ijazah seorang pejabat wakil rakyat atau pejabat publik yang telah mendaftarkan diri sebagai pejabat publik, mendaftarkan diri dan terpilih menjadi wakil rakyat? Apakah masyarakat tidak boleh tahu? Bagaimana jika terjadi dengan kebenaran-kebenaran yang kita sudah sering dengar? Ada beberapa pejabat daerah yang menggunakan ijazah palsu, itu pun yang menjadi polemik, dan tentunya kita juga bisa jadi mencurigai bahwa ada dugaan-dugaan ijazah palsu itu, karena jangan sampai terjadi di kemudian hari
atau di kemudian tahun atau di kemudian saat ada pencalonan pejabat publik, nantinya jangan sampai terulang lagi ada seorang pejabat publik atau wakil rakyat menggunakan dokumen palsu atau ijazah palsu.